Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Saya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini kan pengajar Israel yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai guru utusan Allah. Namun kepercayaan Nikodemus ini tidak memadai, tidak cukup. Maka Tuhan Yesus mengajak kepada Nikodemus untuk melangkah lebih jauh, bahwa ia perlu dilahirkan kembali dalam air dan roh supaya bisa masuk kerajaan Allah. Dan percakapan yang kita dengar ini bagian terakhir, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Sabda Tuhan Yesus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengenai Musa meninggikan ular di padang gurun, dikisahkan dalam kitab Bilangan.
bab 21 ayat 3 sampai 9. Ya, kiranya kisah peninggian ular di padang gurun dan peninggian Tuhan Yesus disalib ada kesamaan, namun juga ada perbedaan besar yang terletak di dalamnya, yaitu dalam hal buah. Peninggian ular di padang gurun yang dilakukan Musa, mereka yang dipagut ular tedung menjadi sembuh, hidup kembali. Namun setelah itu kan mereka mati kembali. Namun peninggian Tuhan Yesus disalib ini berbuah kehidupan yang kekal. Ini letak perbedaannya, perbedaan besar. Peninggian Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan, mendatangkan hidup yang kekal. Saudara kasih, Yohanes penginjil menggunakan peninggian. Di sini Yohanes menunjuk Yesus yang disalibkan, Yesus yang ditinggikan, disalib, namun juga peninggian di sini juga menunjuk pada kemuliaan, bahwa disalib Tuhan Yesus dimuliakan, dan juga pentahtaan, disalib Tuhan Yesus ditahtakan sebagai raja. Ini Yohanes menyatakan demikian dengan Tuhan Yesus menggunakan kata peninggian. Saudara yang kasih, dan buah dari Tuhan Yesus ditinggikan, disalib, itu semua buahnya adalah keselamatan, buahnya adalah hidup yang kekal. Saudara yang kasih, rahasia Tuhan Yesus ditinggikan dan memberikan hidup yang kekal berakar pada rahasia Allah mengasihi dunia, bahwa kasih Allah begitu besar, bagaimana ditegaskan Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka peninggian Tuhan Yesus disalib dan pemberian hidup yang kekal itu berakar dalam rahasia kasih Allah, kasih Bapa yang menyelamatkan. Maka ayat ini merupakan ayat kunci untuk mengerti salib dalam Injil Yohanes. Pemberian Putra Allah karena kasih Allah, kasih Bapa, dan juga ungkapan perhatian Allah kepada dunia, kepada manusia. Dalam salib merupakan ungkapan terbesar kasih Allah, kasih Bapa. Ini mau dinyatakan di sini, peristiwa Tuhan Yesus disalib itu merupakan ungkapan tertinggi, ungkapan terbesar, ungkapan agung kasih Allah Bapa kita kepada dunia, kepada kita manusia. Maka kasih Allah itu menjadi nyata, menjadi jelas dalam peninggian
putranya ya di kayu salib. Saudara hadirin kasih, pemberian Allah ini butuh ya, tanggapan ya, dari manusia, yaitu dengan percaya. Siapa yang melihat dan percaya kepada putranya yang ditinggikan di salib beroleh hidup yang kekal. Dan tentu pengutusan Tuhan Yesus ya, datang ke dunia ini bukan untuk ya, menghukum, namun untuk mendatangkan ya, keselamatan, mendatangkan akibat, yaitu hidup yang kekal. Itu tujuan ya, perutusan Tuhan Yesus ke dunia ya, bukan untuk menghakimi. Maka siapa yang percaya kepadanya ya, tidak akan dihakimi, sebagaimana ditegaskan oleh Yohanes ya, penginjil. Ya, berarti penghakiman itu ya, sebagai ya, akibat ya, lebih lanjut bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya, dengan sendirinya mereka ya menerima penghakiman. Saudara hadirin kasih, melalui sabda Tuhan dan kita berada dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk menyadari dan memahami misteri yang agung ini, misteri kasih Allah ya, kasih Bapa kita dalam pemberian putranya yang ditinggikan di salib ya, untuk manusia ya, untuk kita ya, untuk supaya kita manusia memperoleh hidup yang kekal. Ini misteri besar, misteri agung, ya, misteri cinta Bapa yang tertinggi ya, kepada dunia, kepada manusia. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik kita menyadari, ya, merenungkan, memahami akan misteri besar ini. Dan kita yang percaya ya, kepada Tuhan Yesus, ya, bagaimana ditegaskan oleh Injil Yohanes, penginjil, tidak dihakimi. Kita berada dalam terang dan memperoleh hidup yang kekal. Maka hendaknya ini menyadarkan kita ya, supaya kita bangga sebagai orang-orang yang percaya ya, kepada Tuhan Yesus, bangga sebagai murid-muridnya. Berkat kepercayaan itu ya, kita beroleh keselamatan ya, beroleh hidup yang kekal. Dan mengajak kita dalam hidup ini untuk selalu ya bersyukur atas anugerah besar yang kita terima. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang telah memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, selalu bersyukur, ya, memuji akan kebesaran Bapa kita, cintanya yang agung, yang istimewa, dengan pemberian putranya datang ke dunia, ditinggikan di salib, kita memperoleh ya, keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Hendaknya dalam hidup kita selalu bersyukur dan memuji Bapa kita.